Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah, yaitu masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Baik, anak-anakku, siswa dan siswi SDI An-Najah Jakarta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ustadz mulai, sebelum Ustadz lanjut kepada materi apel tausiah ini, Ustadz mau tanya dulu, Ustadz mau tanya dulu kabar kalian, terus kesiapan kalian, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan. Yang ikhwan dulu, Yang ikhwan, kaifa halukum? Masya Allah, Yang akhwat, kaifa halukum? Masya Allah. Yang ikhwan sudah siap, yang akhwat, yang ikhwan sudah siap belum? Belum. Sudah siap belum mendengarkan apel tausiah? Yang akhwat sudah siap mendengarkan apel tausiah? Sudah, Nah, kalau sudah, coba yang ikhwan diangkat dulu bukunya. Diangkat dulu, Masya Allah, Nah, udah, turunin lagi. Yang akhwat coba diangkat bukunya. Masya Allah, Nah, udah, turunin lagi. Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan, kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu, Jadi jangan lupa, ilmu itu dicatat, Nah, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin, yang mungkin materi ini sudah pernah disampaikan oleh Ustadz yang lain, Nah, tapi kalau misalnya udah, kita murojaah. Kalau misalnya belum, kita sama-sama belajar. Nah, judul pada pagi hari ini adalah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Islam, begitu banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, tapi para sahabat
Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka berusaha untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui amalan-amalan apa sajakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa banyak amalan-amalan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Jawabannya bervariasi. Ya, misalnya ketika bulan Ramadan, ya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Ya, jawaban Rasulullah apa? Puasa, karena kondisi pada waktu itu ketika bulan Ramadan. Ya, nah, misalnya juga ketika musim haji, ya bulan haji, ya maka jawaban Rasulullah SAW ya berhaji. Nah, maka sebenarnya ya amalan-amalan yang dijawab oleh Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah itu menyesuaikan dengan kondisi seseorang dan waktu pertanyaan itu dilontarkan. Nah, dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW ditanya, ayyu amalin ahabbu ilallah? Ya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Ya, as-salatu ala waqtiha. Kemudian ditanya lagi, ya qultu ma'ai. Ya, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, qultu ma'ai. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Ya, nah, jadi itulah ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? As-sholatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya, jadi amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Nah, sholat tepat pada waktunya, ya. Nah, sholat yang merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Ya, amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Ya. Nah, maka ya sholat termasuk ibadah yang paling diprioritaskan atau ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang disyariatkan dilakukan 5 kali dalam sehari adalah sholat. Ya. Nah, dan sholat juga termasuk dalam rukun Islam yang berapa? Yang kedua. Ya. Nah, maka ya amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan ya, ketika sudah masuk waktu sholat terdengarlah suara azan, ya. Nah, sampai dengan kalimat hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Ayo, mari dirikan sholat. Ya, nah maka dari kalimat itu sudah disimpulkan bahwasanya kita disuruh untuk sholat, bersiap-siap untuk menunaikan sholat, ya, tepat pada waktunya. Ya, nah jadi yang ikhwani laki-laki ya, ketika mendengar suara azan maka bersiap-siap untuk sholat, ambil wudhu, ya, atau dari rumah ambil wudhu, kemudian jalan kaki atau naik motor sama adiknya ke masjid, ya, untuk menunaikan sholat. Karena sholat tepat pada waktunya merupakan amalan yang paling dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa tadi? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah sholat tepat pada waktunya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Di sini ada yang lahir tanpa orang tua. Nggak ada, kan? Nah, pasti semuanya memiliki orang tua. Karena apa? Karena orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita, ya. Abi kita, umi kita, ayah kita, ibu kita, papa kita, mama kita, papi kita, mami kita, ya. Nah, mereka adalah orang yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita, ya. Ya, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berbakti kepada kedua orang tua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, ya. Beribadahlah kepadanya dan jangan beribadah kepada selainnya. Wa bil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Nah, jadi kalimat ya wabil walidaini ihsana yaitu bentuk daripada keharusan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, jadi di rumah misalnya uminya, abinya, ya, memintakan sesuatu, meminta tolong sesuatu, kalian harus apa? Kalian harus lakukan, ya. Kalau bisa lakukan yang terbaik, ya. Lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, ya. Nah, itu amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau mendapatkan amalan yang paling dicintai Allah, makanya kita harus melakukannya, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir apa tadi? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Nah, ini amalan yang paling terakhir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ketiga amalan ini. Ya, berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah, ya. Kita bisa berjuang secara materi, ya. Kita bisa menginfakkan harta kita, ya, untuk berjuang di jalan Allah, atau non materi juga bisa, ya, dengan fisik kita, dengan anggota badan kita, dan juga bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah ketiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Sholat tepat pada waktunya, ya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, berjihad di jalan Allah, ya. Nah,
Sudah tulis semuanya? Sudah ya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya amalan-amalan ini, karena apa? Karena tidak selamanya ya kita bisa beramal di dunia. Ya, kita ini memiliki yang namanya umur. Ya, umur ada batasnya apa enggak? Ada, ya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya. Nah, jadi ya, gunakanlah waktu atau umur kita untuk melakukan amalan, ya, apalagi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu? Ya, ikhwan, apa itu? Ya, apa itu? Ya. Nah, kalau sudah selesai, ya mungkin cukup sekian dari Ustadz, ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.